My friend, yap. Selamat datang di sini. Bagi kalian yang baru datang mungkin ya, welcome to Adventure Camper Life, my friend. Dan ini adalah sesi yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita bakalan keliling-keliling, masuk hutan, masuk pantai, naik gunung. Hari ini kita ada sebuah sesi spesial, yaitu kita mau review nih mainan baru. Apakah itu? Dadah! Ini adalah Mavic Air 2 Combo. Nah, jadi ini mainan baru kita ya untuk menunjang kualitas video sebenarnya, supaya kita ntar keliling Indonesia itu bisa lebih nyahut dengan pemandangan dari atas. Karena ini adalah sebuah mainan yang luar biasa, jadi aku bakalan nunjukin ke kalian tentang fitur-fiturnya sama tentang bagaimana kehebatannya ini, gimana kekurangannya ya, sama antara kesimpulannya gimana. Ya udah, kita langsung aja kita buka. Bukanya pun harus ada perasaan, dia ada sedikit tekanan kiri kanannya. Dan ini yang Fly More Combo. Kalau untuk DJI Mavic Air ini dia ada dua seri, dari yang biasa sama yang combo. Kita ngambil combo karena kita butuh beberapa fiturnya. Fitur itu seperti baterai, propeller, dan lain-lain. Dan dalam isi kotaknya itu adalah, nah ini ada tas yang dalamnya ada aircraft, remote, dan lain-lain. Dan ini ada satu kotak yang kita bakalan lihat juga isi dalamnya. Ya udah, kita langsung bongkar aja yuk. Let's go. Nah, jadi kita coba angkat dulu salah satu ya dari ini kotaknya nih. Ada apa isi dalamnya ini? Ntar kita bakalan lihat. Kita bongkar dulu satu-satu ya. Ada kotak, terus ini ada baterai, ini recharger, sama ini nih. Cukup berat juga di sini. Ini ada tas yang berisi serta aircraft, remote, dan lain-lain. Terus ada kartu garansi. Dia garansi 1 tahun dari TAM. Ya, itulah pokoknya. Oke, kita beresin dulu ini. Nah, untuk pertama kita langsung review tentang bag. Dia langsung dapat travel bagnya ini, dan ini adalah travel bagnya waterproof. Jadi kalau kalian kena hujan, drone kita masih aman. Dan ya, suasananya seperti ini sih, lengkap. Ini ada kotak aksesoris. Oh, lumayan berat juga. Ini ada remote, sama yang pastinya aircraftnya nih. Wow. Oke, kita lihat dulu masalah aircraftnya. Dan jadi kita bongkar dulu apa aja isi yang kita dapat dari kita pakai drone Fly More Combo ini, Mavic Air. Dan ini aku reviewnya jujur ya, karena aku nggak ada dibayar sama sekali dari drone-nya segala macem. Ini karena emang 100% kita mau gunain untuk video traveling kita. Nah, ini dalam kotak ini ada, kita dapet nih baterai, ini filter, ini ada charger, kita dapat charger, ini kita dapat, nah ini kita dapat adapter untuk power bank. Ini aku heran juga sebenarnya. Dan ini masih untuk charger, sama nggak tahu ini busa untuk pelindung. Dan ini satu lagi dapat baterai. Berarti kita dapat 3 baterai total. Satu lagi ada di drone-nya di sini. Terus kita dapat ini untuk recharger, sama dalam kotak ini lagi. Kita lihat apa ini. Oh, dapat propeller, buku panduan. Nih, kita dapat total ada 12 propeller. Jadi ada sekitar 3 set untuk propellernya. Jadi ada yang A dapat 6 buah, yang B dapat 6 buah. Lumayan. Jadi kita ada cadangan itu sekitar 2 set. Ini manual book. Ya, manual untuk ini. Tapi di Google, di YouTube udah banyak, dan DJI sendiri juga ada ngasih tutorial untuk pertama kali kalian kalau mau gunain Mavic Air ini. Tutorial ini ya biasalah, buku-buku panduan biasa. Dan untuk remote-nya sendiri
Ini nggak jauh beda sama yang sebelumnya sih, dari seri sebelumnya. Ini ada untuk apa, ventilasi. Ini kalian kalau mau untuk handphone tinggal tarik. Nah, ini ada untuk kabel. Dan kalau untuk DJI sendiri dia udah pakai Type C. Dan tapi kalian nggak usah takut, dia udah ngasih kalian semua kabelnya. Ini ada untuk ini apa namanya nih, tuasnya. Dan tuasnya ini kita bisa pasang sendiri di sini, dan ini disimpannya di sini. Jadi kalian nggak usah repot, nggak usah takut untuk bisa nyimpan di tempat yang agak sempit, karena ini nggak bakalan patah. Nih, kalau kamu mau pakai, kalian tinggal giniin. Di sini ada 3 mode, dari mode cinema, mode normal, sama mode sport. Kalau normal ya dia jalan biasa, kalau cinema itu dia lebih lambat terbang drone-nya. Kalau untuk sport dia bakalan ngebut. Ya ini untuk video-video yang agak durasi cepat. Dan kalau untuk kabel, DJI sendiri ada kasih kita 3 kabel. Ada yang C to C, ada kabel C to iOS Lightning, sama C to Micro. Micro ini yang kayak untuk Android. Nah, karena aku pakai Android, ini kita perlu yang ini. Kalau chargernya dia langsung USB ke Type C gitu. Dan ini ada recharger. Rechargernya ini bisa untuk ngecas langsung 3. Tapi, nah ini aku rasa sedikit kekurangan dari ya GoPro ini, drone ini. Karena dia itu kalau ngecas nggak bisa langsung 3. Jadi dia tuh ngecas satu-satu. Kalau untuk DJI-nya sendiri itu bilang supaya dayanya itu masuk lebih stabil dan lebih pas gitu katanya. Walaupun dia 3, kalian colok sekali 3 dia tetap ngisinya satu-satu. Dan ini ngisinya sekitar 1,5 jam untuk satu baterai, yang bisa dipakai sekitar 30, diklaim sampai 31 menit, 30 sampai 34 menit diklaim. Tapi ya kita terbangin kayaknya nggak mungkin sampai sejauh itu. Paling kita terbangin sekitar ya 25 menit tuh pasti udah kita turunin. Karena ya normalnya bagusnya drone itu pakai sekitar 30% tuh baterainya udah harus diturunin. Nah gini, ini 2 dan ini ada satu lagi masih di drone-nya sendiri. Nih, yang gue bilang, dia pas ngecasnya satu-satu. Ntar udah penuh, dia otomatis ngecas satu lagi. Kalau udah penuh, dia juga udah ngecas satu lagi gitu. Jadi total ngabisinnya itu sekitar 4,5 jam untuk ngecas 3 ini. Yang bisa dipakai totalnya sekitar 1,5 jam. Ya, tapi untuk kalian mengambil footage itu udah sangat cukup sih. Kalau untuk Fly Combo. Nah, kalau untuk drone ini sendiri, harganya dibanderol dari sekitar 11 juta, itu yang versi biasanya, sampai yang Fly Combo ini sekitar 15 jutaan. Dan setelah itu, ini kita bakalan lihat lagi dapat apa. Nah, ini adalah adapter untuk baterai yang dijadiin power bank. Ini kalian bisa masukin langsung ke sini, tuh. Setelahnya, kalian tinggal masukin kabel USB dan kalian colokin ke device kalian, ke handphone, ke Android atau iOS. Dan ada, nah ini yang lumayan membantu sih, filter. Ini ada 3 filter. Itu filter untuk cahaya. Jadi kalau kalian misalnya lagi nerbangin drone di siang-siang, ini ada yang dikasih ND256. Tuh, dia lebih gelap. Lebih gelap fungsinya supaya penyerapan matahari dengan lighting kalian itu jadi bagus. Tuh. Ini ada yang agak terang dan ini yang lebih terangnya lagi. Nah, kalau ya dulu sebelumnya ini dijual terpisah dengan harga yang cukup mahal sih. Tapi sekarang drone DJI Mavic tuh udah langsung kasih ini, ya sangat berfungsi. Kalau kalian mau terbanginnya di siang, sore atau pagi hari itu masih oke. Dan setelah itu kita langsung review ke aircraft. Nah, ini kayak versi sebelumnya. Tuh. Untuk DJI sendiri, sekarang sensornya di depan ada 2. Dan di belakang juga dia ada kasih 2 sensor, dari atas sama di bawah. Dan di bawahnya juga ada 2. Dan ini yang berfungsi, sangat berfungsi supaya drone kalian tuh nggak nabrak dinding. Mundur juga ada halangan, dia bisa stop. Kalau bawah juga dia bisa langsung stop sendiri karena udah ada sensor. Nah, karena itu kenapa baterainya tuh di atas. Karena di bawahnya ada sensor, belakangnya sensor 2, depannya sensor 2. Ini baterainya. Oke, ini dia udah ada langsung protect untuk lensanya. Tuh. Di sini ada untuk
charger Type C, sama di sebelah kanan drone-nya ini ada untuk memory card micro SD. Nah, jadi kita bakalan langsung cobain untuk hasil fotonya ini sama hasil videonya nanti. Kita bakal lihat apakah drone mahal ini sesuai dengan harganya, worth it atau enggak. Nanti kita bakalan lihat apa kelebihan dan kekurangan dari drone ini sendiri. Oke, kita langsung nyari spot. Let's go. Oke, my friend, jadi kita udah nyampe di sini. Kita bakalan tes kualitas drone itu, kualitas DJI Mavic Air 2, apakah sesuai dengan harganya. Kita bakalan cobain beberapa fitur juga. Kita bakalan cobain foto, cobain video dari yang 1080, 4K dan beberapa modenya. Oke, untuk pertama kita cobain video dengan kualitas 1080 60 fps. Oh iya, di sini kita sama sekali nggak ada pakai tambahan color grading supaya kalian juga tahu hasil real dari drone DJI Mavic Air 2 ini. Kita ambil footage ini sekitar jam 4 sore dan dari beberapa sisi juga. Jadi cuaca waktu kita ambil footage ini lagi mendung. Setelah itu kita coba gunain 4K 60 fps karena maksimal dari DJI Mavic Air 2 ini hanya mampu sampai 60 frame per second. Dan lanjut untuk kita cobain hasil fotonya. Masih di jam yang sama, kemampuan kamera DJI Mavic Air 2 ini kini memiliki sensor ukuran setengah inch dengan teknologi quad Bayer serta resolusi 48 megapiksel. Spesifikasi ini udah sama dengan smartphone yang dirilis pada tahun yang sama dengan DJI Mavic Air 2 ini, yaitu di tahun 2020. Nah, kalau untuk kualitas HDR dari DJI Mavic Air 2 ini hasilnya jauh lebih tajam daripada kita kalau pakai mode defaultnya. Next, kita cobain beberapa fitur dari Quick Shot seperti Dronie yang membuat drone kita tuh terbang menjauh dari objek yang sudah kita tentukan. Ada juga mode bumerang. Drone akan memutari objek yang kita tentukan dengan merekam video dengan pola persis seperti bumerang. Ya, seperti hasil video ini. Mode unik berikutnya adalah asteroid. Hasil video akan menjadi 360 derajat. Ini adalah mode yang paling unik deh. Lanjut kita bahas mengenai filter ND. Ada 3 filter ND yang diberikan dalam paket Fly More Combo ini, seperti yang kita jelaskan di video awal tadi. Video ini kita ambil pada siang hari dengan cuaca yang bagus. Dan ini adalah hasil video dari ND16, filter yang masih tergolong terang, maka dari itu hasilnya tidak jauh berbeda seperti kita tidak menggunakan filter. Yang kedua ada filter ND64, filter medium yang kami rasa sangat cocok digunakan pada siang hari di cuaca yang cerah seperti ini. Karena efek dari filter ini membuat cahaya yang diserap menjadikan hasil video yang lebih sempurna. Yang terakhir, filter ND256, filter yang paling gelap di antara ketiganya. Filter ini sendiri kami rasa menghasilkan video yang terlalu gelap, padahal kami coba di siang hari dengan cuaca yang cukup cerah. Dan ya seperti itulah tadi my friend yang kalau kita lihat hasil dari drone yang ini. Ya menurut kalian gimana? Kalau menurut kami yang udah pakai ini dari kemarin, kesimpulanku drone ini cukup mumpuni sih kalau untuk ke angin-angin yang lumayan kenceng. Kalau untuk jarak kita kemarin ada record juga, tapi ada beberapa kali sinyal loss untuk jarak yang agak dekat. Ya mungkin karena di daerah situ sinyalnya agak susah. Kalau untuk HDR dan segala macam bagus. Nah, kalau kesimpulan kami dari ini, positifnya dulu ya. Positifnya ini untuk hasil gambar sih super. Kalau untuk jam terbang juga dengan baterainya itu yang 35 menit itu ya cukup lah untuk kita ngambil footage drone. Kalau yang untuk negatifnya, aku sih lebih ke baterai. Daya pengisiannya itu satu baterai menghabiskan 1,5 jam dan itu harus dicas satu-satu. Jadi kalau
3 baterainya kalian ngecas tuh harus ngabis sekitar 4 jam sampai 4,5 jam. Ya itu bagi traveling mungkin momok yang menakutkan lah, karena kan traveling tuh nggak bisa terlalu lama di satu tempat, dan kita juga nggak bisa terlalu lama di satu spot untuk ngambil footage, yaitu yang membuat kita jadinya lambat untuk ya kalau daya itu tuh ya itu masalahnya di sana. Dan yang untuk masalah berat drone juga sih bisa jadi hitungan lah buat kalian yang untuk traveling, karena ini drone-nya cukup berat. Kalau kita apalagi yang backpack itu kita pasti sebisa mungkin bawa tas tuh paling ringan. Jadi kalau ini lumayan berat, apalagi dengan 3 baterai ditambah dengan banyak-banyak aksesorisnya tuh lumayan, harus diperhitungkan. Tapi ya so far nih rekomen lah kalau untuk buat footage video, apalagi sekarang sudah bisa 4K kan, yang sangat diperlukan dalam video. Ya buat kalian atau yang mungkin yang sudah pakai, bisa komen-komen di bawah gimana menurut kalian. Kalau untuk untuk memorinya kita pakai yang SanDisk 128 GB yang V30. Ya itulah, ini drone-nya kita bakalan coba pakai untuk keliling Indonesia. Kita doakan supaya ini bisa menghasilkan foto-foto yang lumayan bagus. Nah, ini kita sekarang masih di Bali. Kita buat footage, kita buat video review ini di Bali. Tapi ini uploadnya pasti waktu kita sudah di Lombok. Jadi ini kita sebentar lagi kita bakalan ke Lombok. Dan buat kalian yang baru datang, nah jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa komen-komen. Nah, supaya kalian tahu nih hasilnya ntar gimana kita pakai untuk keliling Indonesia. Kita bakalan sering footage mungkin di sekitaran gunung atau di pantai, di lautan. Nah, kuat nggak nih satu barang nih? Tuh. Jadi ya mungkin itu aja lah review dari Adventure Camper Life kali ini. Jangan lupa selalu sehat selalu my friend. Tuh, oke? See you next video ya. Dah.